Jumlah dalam konteks bahasa Arab itu sama dengan kalimat sempurna ya. Ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu apa? Tentu terdiri dari subjek plus predikat yang paling utama. Minggu kemarin, atau sebelumnya lagi ya, jeda minggu lalu, atau 2 minggu yang lalu kita mempelajari yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini mengacu karena sebuah kalimat diawali oleh kalimat fi'il. Contohnya, yaktubu, misalnya seperti itu. Yaktubu, yaktubu, at-talibu atau talibun, kisotan. Nah, ini yang kemarin sudah teman-teman pelajari. Dalam struktur tersebut atau dalam kalimat tersebut, yang pertama, ini adalah fi'il. Fi'ilnya, kita review dulu ya. Fa'ilnya, ini kita sebut maf'ulun bih atau objek. Ini fa'il itu kita sebut juga sebagai subjek. Nah, ini kita sebut sebagai predikat. Predikat. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema yang baru. Nah, atau temannya ini yang kita sebut dengan istilahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Atau kita sebut dengan kalimat nominal atau nominal sentence. Ya, kalimat nominal. Jumlah ismiyah ini mengacu pada sebuah kalimat yang diawali oleh kalimat isim. Nah, Anda lihat kalau di sini dia diawali oleh kalimat fiil. Lalu kalimat isim berarti contohnya misalnya at-talibu dzakiyun gitu ya. Talibu dzakiyun. Mahasiswa itu cerdas. Ini contoh paling sederhana. Ini dalam istilah ini nah, ada namanya kita sebut ini namanya mubtada. Nah, ini istilahnya beda Pak ya. Mubtada ini kita sebut dengan khobar istilahnya. Mubtada ini adalah sama seperti ini subjek. Khobar ini adalah predikat. Sekarang Anda bisa melihat bahwasanya secara struktur sebetulnya sama isinya baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang membedakan adalah hanya pada sisi posisinya. Ini subjeknya nomor 2. Kalau dalam di sini itu adalah subjeknya nomor 1. Dia mengawali sebuah kalimat. Lalu jumlah tuh atau jumlah tuh ismiyah tuh. Saya akan memberikan beberapa contoh sederhana yang membuat Anda bisa menganalisis bagaimana kaidah dasar kaidah dasar dalam jumlah ismiyah tersebut. Nah, oke, saya ulang beberapa contoh. Polibu daya, polibu dakion. Misalnya terus
Fatimatun Mahiratun. Al masjidani kabirani kabirani al muslimuna muslimuna salimuna. Al muslimatu salimatun. Ini adalah beberapa contoh atau mungkin ada contoh yang lain. Satu lagi. Fil baiti. Fil fasli. Fil fasli. Tolibun. Terus ini kita ubah. At-talibatu. Fil maktabati. Anda bisa melihat contoh ini. Nah, Anda bisa menjawab nih ya setelah ini. Silakan dibuka mikrofonnya. Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Harokat yang pertama, harokat dari sebuah kalimat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kaidahnya. Kaidah dalam jumlah ismiyah. Yang pertama dari segi mubtada atau subjeknya. Oke, ntar keluarin. Oke, silakan sekarang giliran teman-teman. Mubtadanya harus bagaimana dan khobarnya. Kita awali dari mubtada dulu. Silakan direspon ya. Kalau mubtadanya diawali dengan alif lam, khobarnya tidak perlu ya, Pak?
Suara saya tadi jelas gak ketika menjelaskan? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke. Oke, sekarang giliran teman-teman. Kira-kira bagaimana mubtada'nya? Mubtadanya harus rofa, Pak. Atau domah. Oke. Mubtada'nya harus rofa ya. Rofa atau domah. Pintar. Ini tiba-tiba keluar aja layar. Tar. Eh, mubtada dan khobar ya. Oke, yang pertama harus rofa ya tadi ya jawabannya. Lah, salah saya mencetnya. Oke, oke, mubtadanya harus rofa ya, rofa. Mubtadanya harus rofa. Ada mungkin akan ada satu. Nanti saya akan beri contoh yang lain lagi. Oke, mubtadanya harus rofa. Terus apa lagi kira-kira? Mubtadanya ma'rifat, Pak. Oke, mubtadanya ma'rifat. Oke, rofa kemudian ma'rifat. Oke, betul. Apalagi kira-kira khobarnya atau secara keseluruhan? Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Oke, mubtadanya jadi ikut dari aspek jenis ya, mengikuti mubtada dari aspek jenis, gitu ya. Kalau mubtadanya perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Kalau mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Oke, apalagi kira-kira? Mubtada dan khobar harus sesuai jumlahnya, Pak. Oke, mengikuti dari segi kuantitas, mengikuti dari kuantitas. Kalau khobarnya satu atau jumlahnya satu atau mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Kalau khobarnya berupa dua atau tasniyah namanya, maka khobarnya juga dua. Terus apa lagi kira-kira yang teman-teman lihat? Ayo, apa lagi? Tadi mubtadanya isim ma'rifat ya, Pak. Ya, Khobarnya isim nakirah atau ma'rifat juga. loh, kamu tanya saya. Iya, Lah menurut Anda gimana? ma'rifat juga ya, Pak. Hmm. Dicek dulu, enggak, maksudnya kan bisa dan ada tandanya. Anda juga udah tahu kan. Kira-kira bagaimana?
Apa kira-kira? Bagaimana bentuk khobarnya? Halo, halo yang lain. Yang mana nih yang menjawab? Khobarnya harus nakiroh, gitu ya. Khobarnya harus khobarnya nakiroh. Kalau Anda lihat ini ya, lihat di layar. Seumpama khobarnya kita ganti makrifat, Anda perhatikan. Kalau khobarnya kita ganti, kita pakai warna apa ya? Warna ungu. Kalau khobarnya seperti ini, at-thalibu adzakiyu gitu ya. Kita pakai al sama-sama salah satu tandanya ya. At-thalibu adzakiyu gitu ya. Adzakiyu. Maka artinya akan menjadi siswa yang rajin. Padahal harapannya adalah dengan bentuk at-thalibu dzakiyun. Itu artinya siswa itu adalah orang yang rajin. Jadi beda begitu artinya. Ketika dia menjadi ma'rifat, maka dia akan menjadi sifat adzakiyu at-thalibu adzakiyu berarti mahasiswa yang rajin. Oke, paham ya perbedaannya? Berarti kalau Atalibu Azakiyu masuknya ke Naat Man'ut ya? Sifat, ya, naat dan man'ut atau frasa yang kemarin kita pelajari. Maka Oke. Anda bisa lihat di sini. Misalnya Fatimatun mahirotun. Kalau kita kasih sifat, kalau kita jadikan mahirotunnya ada alnya atau marifat, al mahirotu misalnya. Maka ini menjadi sifat, tidak menjadi jumlah. Maka dalam konteks ini, khobar itu wajib nakiroh sementara mubtada'nya wajib ma'rifat. Eh, eh. Nah, Anda lihat contoh yang ada di bawah ini sekarang. Fil fasli tolibun au at-talibatu fil maktabati. Khobar itu boleh nakiroh asalkan dia tidak apa? Tidak di awal tidak di awal kalimat dan hanya terjadi dalam khobar muqaddam nah atau dalam susunan seperti ini ya fil fasli tolibun. Kalau seumpama ada alnya di sini atau libu gitu ya, maka dia boleh di awal at-thalibu fil fasli atau mahasiswa itu ada di dalam kelas atau mahasiswa itu di dalam kelas. Halo, kira-kira pada nyambung nggak nih? Habis ini akan saya minta buat contoh satu persatu secara lisan ya, teman-teman. Untuk memberikan contoh. Kemudian, nah contoh yang sering kita temukan, ini ada yang bawah nih. Al-Ustadu ini sering kita temui dalam buku bacaan kita. Al-Ustadu yadhabu ilal jami'ati. Al-Ustadu yadhabu ilal jami'ati. Lafat Ustad di situ mana nih? Lafat Ustad lafat ini adalah sebagai mubtada dan juga subjek gitu ya posisinya. Ini tetap jumlah is ismiyah karena diawali oleh kalimat
isim walaupun yang kedua di sini adalah fi'il al ustadu yadhabu ilal jami'ati. Nah, dalam konteks seperti ini, nah ini akan ada banyak masalah nih yang harus kita jelaskan. Ini hanya satu. Kalau dua gimana, Pak? Dua itu maksudnya dua ustadz ya. Al ustadzani, maka kata kerjanya berubah juga. Yadhabani. Sampai seterusnya. Al ustadzani yadhabani. Nah, artinya dia akan mengikuti pola dari jumlah ismiyah, yaitu sama dari segi apa? Kuantitas cluenya ya, kuantitas sama sama apalagi jenis atau gender. Ini kalau kita balik gimana maksudnya, Pak? Kita dahulukan yadhabanya, bisa saja. Tapi bentuknya akan berubah. Berubah bagaimana seperti ini. Yadhabu, nah, menjadi seperti ini. Tetap biasa sama-sama mudzakkar, tapi tidak terpengaruh jumlah. Yadhabu al-ustadzani ilal jami'ati. Karena dia mengikuti pola jumlah fi'liyah. Kalau ini adalah pola jumlah fi'liyah. Teman-teman paham? Bapak mau nanya, Ya. yang untuk al-ustazu yazhabu ilal jami'ati, al-ustazunya mubtada, Mm-mm. ilal Mm-mm. jami'atinya khobar. Gitu, Pak. Bukan. Yazhabunya yang Khobarnya khobar. adalah yadhabu. Iya. Hmm. Khobarnya Walaupun dia adalah yadhabu. walaupun dia fa, walaupun dia fiil. Ya, ini yang kita sebut dengan yang namanya jumlah ya. Jadi khobarnya itu berupa jumlah. Kalau yadhabu itu berarti fiil. Fiil kan harus ada fa'il ya Fa'il. gandengannya ya. Mm-mm. Maka di sini khobarnya berupa ini semuanya. Yadhabu ilal jami'ati. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bu- Oke, bukan ilal jami'atinya ya, tapi yadhabu. Kalau seperti ini, bentuknya seperti yang bawah ini ya. Ini sudah kita sebut kombinasi. Di dalam jumlah itu ada jumlah. Jumlah utamanya itu adalah al-ustadu yadhabu ilal jami'ati. Itu jumlah pertama. Jumlah cabangnya atau anaknya gitu yadhabu ilal jami'ati. Karena di lafadz yadhabu itu ada fiil dan ada fiil dan fa'il sendiri. Oh. Maka ketika mengikuti pola ini, dia polanya akan mengikuti jumlah ismiyah tadi yang saya sampaikan. Akan sama dari segi kuantitas dan jenis ini. Eh, Kuantitas dan jenisnya harus sama. Tapi kalau kita balik, dia ikut ke pola jumlah fi'liyah seperti yang awal, yang 2 minggu lalu kita pelajari. Maka dia hanya ikut dari segi jenis saja. Nih, yadhabu al-ustadani. Gitu. Ini yang betul. Bukan yadhabani al-ustadani. Begitu bukan ya?
Oke, dari sini teman-teman paham? Ini harus dipahami betul-betul karena nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Ya, dari kemarin juga seperti itu. Akan saling berkaitan sehingga kemampuan dasarnya harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau kemampuan dasarnya nggak selesai, kalau kemampuan dasarnya nggak selesai, nanti ini apa namanya Anda akan bingung sendiri ketika berhadapan dengan contoh yang sedikit lebih kompleks. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, baik, coba ke materi lagi deh. Kita akan share lagi tadi, mana tadi ya? Oke, ini kan yang dikaji adalah materi tentang sudut ya. Nah, kalau kita lihat sudut itu, kalau di sekolah dasar ada di kelas berapa? Oh, kelas 4 ya. Kajiannya sesuai. Oke, nah ini kan ada beberapa pengertian sudut ya. Sudut itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Nah, ini yang dijelaskan sudut itu apa? Sudut itu adalah dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik, gitu ya. Bertemu di satu titik. Nah, berarti kalau kita panjangkan, gitu, berarti kan kalau kita membahas sudut, itu kita membahas garis juga ya. Nah, garis itu sebelumnya ada nggak yang mengkaji tentang garis? Atau enggak garis itu? Ada ya. Jadi pembahasan sudut garis ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau kita melihat atau Ya, kita ada yang ditanyakan. Kalau enggak nah, akan ini kita sudut itu teruskan ya adalah materinya. pembentukan dari dua garis yang bertemu ya, atau titik temu atau titik potong dari kedua garis yang ditarik lurus gitu ya. Nah, sehingga dia akan membentuk garis-garis yang disebutkan di atas. Nah, coba ntar dulu ke atas dulu. Nah, di sini disebutkan ada beberapa jenis sudut. Halo. Coba lihat sudut. Jadi ada Kira-kira sudut sudah paham? lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, ada sudut. Insya Allah, Pak. Oke, kalau sudah paham sekarang saya akan minta teman-teman membuat Nah, contoh kalau sudut lancip dan ini menyampaikannya secara ada lisan ya. Saya beri sudut waktu yang 5 menit untuk ukurannya membuat 90 contohnya, derajat. kemudian nanti disampaikan secara lisan. Sudut tumpul ada sudut yang ukurannya lebih dari 90. Kemarin yang terakhir kaidah atau tagihan kaidah yang belum kita adalah bahas apa saja? sudut yang ukurannya tepat 90. Nah, kalau ada sudut 360 derajat itu sudut Atau hanya jumlah ismiah ini yang belum kita bahas?
atau Halo. mungkin sudut itu yang di Iya, luar baru ini ini aja, Pak. gitu, Baru yang satu. di Oke, luar sudut lancip. silakan ya. Kalau sudut Saya akan panggil nanti satu persatu untuk membuatkan contoh. Mubtada khobar kan Bapak ya? ya sudut ya. Betul, contoh Namanya dari sudut apa? mubtada dan khobar. Oke. Bapak izin bertanya, Pak. Kalau belakangnya pakai jitdan itu bisa nggak, Pak? Kira. melihat Bagaimana? jarum jam kita Belakangnya pakai kasih jitdan. perhatian Misalkan yang Hazal, yang paling mudah memang eh, kita Al-Faslu, menggunakan sa- jarum jam. Sami Berapa on sih jitdan. sudut yang Masih on terbentuk jitdan. dari jam Nanti dijelaskan. 6.00 Silakan Anda misalkan gitu kan? membuat contoh dulu ya. Kira-kira berapa itu eh, sekolah. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan Nah, minta. sekarang coba kita lihat Saya akan panggil firman sesuai
analisis atau Nama kita yang saya sebagai panggil mohon hakim bersuara. dapat gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat permasalahannya sebenarnya gitu, Muhammad Rizky Al-Hadad ini ada? banyak ya, artinya tentu kaitannya dengan Muhammad kebiasaan Rizky Al-Hadad. siswa gitu ya, atau mungkin lebih kepada eh, miskonsepsi juga sering juga terdapat gitu ya. Nah, di sini kan ada permasalahan itu apa di dalam berlaku oleh rendahnya aktivitas misalnya. Aktivitas Ayo, dan Muhammad Rizky Al-Hadad bisa memberikan contohnya. kalau kita mengukur sudut itu kan memang perlu ada tindakan gitu ya. Nah, artinya siswa tidak hanya dia melihat Kata secara Iki dia nggak bisa menggunakan on soal mic, Pak. saja gitu, Atau tapi harus diketik memang aja. benar-benar dibuktikan supaya siswa itu paham berapa sih Ya, aktivitas silakan tersebut ditulis kalau dari bisa. Reva Ayu. soal Reva yang Ayu diberikan ada? biasanya kan harus Saya harus Bapak, langsung Oke, gitu ya. contohnya apa? Nah, ini tujuan pertama ini memberikan eh, aktivitas dan hasil belajar tapi pada materi saya tersebut. Jadi cuman menggunakan ada metode subjek sama predikatnya bisa doang, Bapak. ya. Ya, Berapa? yang Terus ke penting bawah benar lagi contohnya apa? berapa? Oh, ini Baca saja. Ini, Bapak. yang kedua. Nah, ini kan Eh, yang tadi saya bilang, artinya Al- media visual ya. Atolibatu Itu kan bisa mu kita lakukan. Kalau dulu zaman mujtahidah. saya mungkin kita diharuskan membawa buku, Apa membawa libatu? penggaris Mujtahidah. siku, membawa Baca yang lengkap. apapun Coba itu dibaca yang yang lengkap bisa harokatnya. digunakan gitu ya. Sekarang bisa kita Ini media Atolibatu audio visual. Ya, kita tinggal mujtahidat mempraktekkan saja mujtahidatu atau harus memperlihatkan ke jadi siswa bahwa Bagaimana? mujtahidah. Apa ini loh kita libatu? mengukur Mujtahidah, mujtahidatu atau mujtahidah. Oke, terus ke bawah lagi Kurang lengkap. Coba coba dibaca ulang. apalagi kita akan melihat 5 Cuman itu Bapak saja. tapi yang saya dapat. Learning obstacle. Iya, Learning obstacle ya apa? itu sudah benar, tapi Anda bacanya kurang tepat. Oh, Apa learning obstacle ini? gimana bacanya? Muj apa Apa libatu? Atolibatu muj 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 Saya bisa muj menjawab mujtahidah yang atau oke Apa bisa libatu menjawab learning obstacle apa? mujtahidatun? mujtahidatun. Ah, Nah, Hah? itu ya. Jadi kalau tidak ada alnya, Lambat ini perlu Anda tahu ya. sudah belajar Kalau tidak ada alnya, kan kira-kira sudah apa jelas sih? khobarnya berupa Nah, isim kita lihat nakiroh. bahan kajian sebenarnya ya. Nah, Kita tidak berarti kan tidak ada al. mengkaji Ketika tidak ada kebutuhan, al dan dia hambatan dan lain bukan sebagainya, tapi muzaf ada dan muzaf bahasa-bahasa ilaih, yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan. maka dia Namanya wajib ini learning menggunakan obstacle, gitu ya. tanwin. tanwin. Tentunya ini di sini Apa kita libatu masalahnya apa learning mujtahidatun. obstacle siswa. Gitu ya. Oke, Oke. Bagaimana siswa itu sekarang mengalami kesulitan terkait dengan materi Umar Ghazali. ya. Nah, ini Baik, Pak. kajiannya ya. Nah, kemudian yang Pak, bawah Contoh lagi coba saya, apa? contoh saya atau Libu Zakiyun, Pak. sudah tadi Coba ditulis kita ya. Yang lain kan sudah tadi ditulis. Oke. Berarti atau Libu Mahirun bisa nggak, Pak? Ya, ya mirip-mirip lah ya. Oke, apolibu mahirun. Oke. Bisa Sekarang Naja Sakinah. Saya bisa digeser al-baitu ke artikel Bagaimana? al-baitu jamilun. Al baitu jamilun. Oke, betul ya. Al baitu jamilun. Oke, yang keempat Muhammad analisis Soleh. kegiatan belajar sebenarnya sama dengan yang Hadir. ya. Ya, Yang contohnya kelima, apa? peningkatan hasil belajar matematika mulai model belajar kooperatif di Satu aja apa? Berapa, Pak? Satu saja. AI gitu ya. Alkitabu samikun. Al-kitabu. Samikun. Ya, al-kitabu Memang samikun. di sini Oke. memang kalau kita Udah benar. kadang-kadang sesuai Kemudian menentukan Mundi Prasyasti. besaran sudut itu. Nah, ini Kalau bisa kelihatan saya di penelitian ini atolibatu bisa zakiyatun, dikaji, Pak. ya, sehingga Sudah, coba yang kita lain, bisa yang lain. tahu ya secara langsung berapa sih besar sudut 60 derajat itu, berapa sih sudut 45 derajat itu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ya, misalkan melihat sesuatu berapa sih kemiringannya, oh ini kemiringannya kira-kira
100 derajat nih misalnya gitu. Bapak kalau Bukan 45 atolibatu derajat ya. Kadang-kadang sa'idatun saya melihat gimana kalau Pak? miringnya itu Bisa 45 derajat. Padahal apa kalau dilihat libatu kalau 45 derajat ya sudah sa'idatun. Iya. sudut siku-siku balik lagi gitu ya, seperti ini. Jadi yang disebut miring di Sekarang sana Nur itu Laila. berarti kan kita mengukurnya adalah sudut yang di kemiringannya gitu ya. Nur Nah, Laila ada? kadang-kadang kita kan melihatnya berapa sudutnya ya sekitar Ada 45 Bapak, derajat. Sudutnya Ya. siku-siku kalau Apa contoh yang siku-siku Anda gitu buat? ya. Nah, kalau kita saya seharusnya kalau Al-Matoru miringnya seperti ini Kabirun, gitu ya. Pak. Nah, berarti sudutnya yang terbentuk itu adalah Al-Mataru sudut lebih dari Kabirun. Kabirun. Oke, 90 derajat. Berapa nih? Bisa Nadia, 150, Firni. bisa 160 derajat gitu ya, tinggal Yang saya kemiringannya. Nah, buat seperti itu Almas kadang-kadang kita pun tidak atau memahami Ibu gitu ya, Goniun. Benar nggak? apa namanya At-Tabibu perkiraan Ghaniyun. dari Oke, sudut yang betul ya. terbentuk itu Chelsea seperti apa, Anjani. gitu ya. Oke, coba ke bawah lagi satu lagi apa artikelnya. Atolibu qoro'al kitab. Jangan-jangan dari pelajaran video At-Talibu qara'al kitaba. Oke, bisa seperti itu. Nah, itu udah modifikasi ya contohnya. Artinya di situ ada gabungan jumlah ismiyah dan Nah, jumlah yang fi'liyah di dalamnya tadi. Kaji apa ini yang dibuat? Oke, sekarang Fatihati. Apa judulnya? Yang rencana nanti akan disusun Al-Madinatu Jamilatun Pak. judul artikelnya. Al-Madinatu Jamilatun. Oke, Hah? saya kira cukup ya. Beberapa sudah bagus. Contohnya Gimana? konsep dasarnya artinya sudah dapat. Karena nanti kalau kita maju satu bab setelah ini, itu kaitannya atau pijakannya betul-betul dari jumlah isminya. Nah, sekarang biasanya ada pertanyaan begini, Pak. Yang kaji apa? Kalau Coba jumlah lihat. ismiah itu berarti kalimatnya pendek-pendek, Pak ya. Pemanfaatan Tadi kan dari contoh yang ada itu seolah-olah kalimatnya pendek. interaktif atau Tidak juga. visual. Anda tentu ingat Pemanfaatan media visual. bagaimana Ada atau cara pemanfaatan, membuat sebuah kalimat itu menjadi segmen panjang. Yang pertama bisa kita beri sih Jadi pemanfaatan media sifat. visual berarti yang nanti diambil Bagaimana adalah, contoh sifatnya? Misalnya yang terkait dengan al-baitu, media misalnya visual. al-baitu Jadi media al-jadidu, visual itu apa? Atau media al-baitu audio visual rumah bisa juga. al-jadidu Atau sifatnya media audio dan yang baru media visual. Tapi kalau audio wasi'un jiddan jadi misalnya gitu ambil ya. aja yang media visual. Al-baitu Kemudian al-jadidu kita rumah yang baru itu ya, wasi'un misal studi kasus atau studi jiddan literatur, luas literatur luas sekali. Nah, kan bisa penelitian seperti itu ya, luas sekali atau tadi tadi terkait dengan bisa media aja gitu ya. menggunakan Pemanfaatan kombinasi media jumlah visual terhadap ismiyah dan konsep fi'liyah. Contohnya matematika Contohnya materi al-ustadu sudut saya kira itu bisa gitu ya. Tinggal al-ustadu apa tambahannya yu'allimut gitu ya. tulaba fil Kira-kira jami'ati. itu ya. Ada Ustadz pertanyaan enggak? mendidik mahasiswa di universitas. Nah, kalau sudah kombinasi itu jumlahnya bisa panjang biasanya. Tuh. Oke, jadi konsep dasarnya sudah dapat. Sekarang kita akan lanjut. Berarti kita akan masuk bab berapa? Oke, jika cukup bisa dilanjutkan di materi 10, Pak. selanjutnya. Ad-darsu Ad-darsul asyir, Pak. al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Ter. Oke ya, temanya berarti Quratul Qadami ya. Judulnya Quratul Qadami. Siapa yang akan membaca? Siapa yang akan membaca ini? Kelompok 7, Pak. Ada kelompoknya? Ada. Oke, silakan dibaca ya, dibaca dan diterjemahkan bergantian. Baik, Pak. Ini dibaca dulu ya Bapak. Dibaca satu paragraf dulu, langsung diterjemahkan begitu saja biar nggak kelamaan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kisno dan Waalaikumsalam. teman-teman. Kita dari kelompok 7 akan membacakan dan menerjemahkan Adar Soal Asyiru, yaitu pelajaran ke-10. Dengan judul Qurratul Qadami. Qurratu itu
artinya bola dan al-qadam itu artinya kaki atau bisa disebut sepak bola. Paragraf pertama yang akan dibacakan dan diterjemahkan oleh kawan dari kelompok saya itu Asri Safitri. Ini saya langsung apa tuh baca bahasa Arabnya ya. Nanti langsung ntar diterjemahin Jafir. Jadi kurotu ih lah oh enggak hilang ntar dulu. Kurotu al-qadami min as min hari anwa'i ari ariyadoti aliyati alati yuhibbuha al-nasu fahiyya tahdo bima bima habat bima habatir al al jamahiri al qosiroti fi satta anhail ardi walayakadu yahlu futrun au baladun min mal abin likuroti al kodami al farikin yal abu kurotu al kodami. Artinya yang di paragraf 1 itu sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh banyak orang. Olahraga ini digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Hampir tidak ada negara atau negara bagian yang tidak memiliki stadion atau tim sepak bola. Ntar Anda mungkin nggak tahu banyak artinya kalau seperti ini. Anda artikan langsung. Coba per titik atau per pemberhentian tanda baca gitu ya. Misalnya Anda artikan sampai kurotul kodami min hari anwa'ir riyadhat allati yuhibbuha annas. Itu artinya apa? Seperti itu. Per kalimat ya Pak. Ya, Kalau kalau Anda tadi panjang, jadi potensi nggak tahu kalimat ini artinya apa. Ini artinya apa itu nggak tahu nanti. kalau misalnya dari per kalimat yang pertama itu sepak bola dari tapi ini saya terjemahinnya per kata gitu Pak. Ada yang per kata, terus ada yang kayak satu paragraf gitu. Iya, nggak apa-apa, berkata coba. Oh ya udah, berarti saya bacain dari per kata aja ya. Kurotu al-Qodami artinya sepak bola. Min artinya dari. Ashari artinya paling terkenal. Anwa'i artinya jenis-jenis. Al-Riyadoti artinya olahraga. Alati artinya yang. Yuhibbuha artinya yang disukai oleh. Al-Nasu artinya manusia atau banyak orang. Fahiyya artinya maka ia itu yang berartinya tuh sepak bola. Terus tahdo itu artinya memperoleh. Bimahabati artinya apa kegemaran atau rasa suka. Terus al-jamahiri artinya para penonton. Terus al-kasiroti itu artinya yang banyak. Fi artinya di. Cata artinya berbagai. Arjai artinya penjuru. Al-ardi artinya bumi. Wala artinya dan tidak. Yakadu artinya hampir. Yahlu artinya kosong atau tidak ada. Putrun itu artinya wilayah atau negeri. Au artinya atau. Baladun artinya negara. Min artinya dari. Pal abin artinya lapangan. Likuroti akodami artinya untuk sepak bola. Au artinya atau. Parikin artinya tim.
Jal ubu artinya yang bermain. Terus kurotu kodami artinya sepak bola. Sudah, Pak. Iya, udah. Kalau Lanjut versi ya. lengkapnya bagaimana? Coba kalau versi lengkapnya, Kalau versi kalau semuanya, lengkapnya heeh. tadi sepak bola Hmm. merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh banyak orang. Itu kalimat satu. Terus olahraga ini digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Itu buat yang kalimat dua. Hmm. Terus yang kalimat tiganya, hampir tidak ada negara atau negara bagian yang tidak memiliki stadion atau tim sepak bola. Oke, lanjut. Paragraf yang kedua, mala'abu kuratul qadami yanqasimu qismaini kabiraini fi kulli qismin salah satu ajza'in. Hiya min taqatul jazai wa fi akhiriha al-mar wa fi akhiriha al-marma summa min taqatul wasati wa tabda'u min hududi min taqatil jazai hatta muntasofil mal'abi wa fi muntasofil mal'abi yakunu khatul wasati wa huwa yaqsimul mal'aba qismaini wa huwa yaqta'u dairatal markazi wa yumathilu qutrad dairati wa tusamma dairatas sintar awil markaz wal qismu tsani mithl awali tamaman kama fi suratil atiyah. Artinya, mal'abu itu lapangan, kuratil qadam sepak bola. Yang kosimu itu dibagi. Risma ini, kabiro, kisma ini itu dua bagian, kabiro ini yang besar. Fi di dalam, fi di kuli setiap kismin bagian, setiap bagian. Satu itu tiga ajzain bagian. Jadi setiap bagian itu ada tiga bagian lagi. Iya, di yaitu mintokotu mintokotu itu area al jazai penalti. Mintokotu al jazai area penalti. Wa dan fi di akhiriha akhirnya atau belakangnya almarma gawang. Jadi di akhirnya terdapat sebuah gawang. Cuma lalu mintokotu area alwasati tengah. Lalu area tengah wa dan tabda'u dimulai min dari hududi batas min tokotil jazai area penalti hatta sampai muntasofi tengah almal abi lapangan sampai tengah lapangan wa dan fi di muntasofi ma'abi itu tengah lapangan yakunu terdapat khotu garis alwasati tengah. Jadi dan di tengah lapangan terdapat garis tengah. Wa dan wa dia yaksimu membagi almal aba lapangan risma ini dua bagian. Wahwa dan dia yakto'u memotong dairota lingkaran almarkazi pusat. Fa maka yumatsilu melambangkan kutro diameter ada iroti lingkaran wa dan tusama disebut dairota sintar lingkaran center atau al-markazi pusat wa dan al-qismu bagian asani yang kedua mislu seperti al-awali yang pertama tamaman persis. Gambar al-atiyati di bawah ini. Di bukunya ada di gambarnya.
Selanjutnya akan dibacakan dan diterjemahkan oleh Sakinah. Selanjutnya paragraf 3. Yatanafasu fi mubarati kurati kodami ko farikoni. Kulun fariki bihi asyaratun laibina. Waharisun lil marma yakifu harisu marma fi min tokoti jazai. Wa mahammatuhu imsaku bil kurati. Wa man uha minat duhuli fil marma. Wa yastakhlimu harisu marma yadaihi warijlaihi kama yasha'u. Lakin iza kharaja min mintaqati jazai fala yumkinuhu istikhdamu yadaihi amma bakiyatu alla ibina fayajibu alaihimu astakhdamu arjulihim faqat. Artinya, yatanafasu itu bertanding, di mubaroti pertandingan, kuroti kodami itu sepak bola, farikoni 2 tim. Jadi dalam pertandingan sepak bola 2 tim bertanding. Ulu farikin setiap tim, bihi memiliki asyaratu 10 laibina pemain. Wa harisun lil marma dan seorang penjaga gawang. Yakifu berdiri, harisun marma penjaga gawang, fi min tokoti di area ajazai penalti. Penjaga gawang berdiri di area penalti. Wa mahamatuhu dan tugasnya al-imsaku memegang bil kuroti bola. Wa man'uha dan mencegahnya mina dari duhuli masuk fi marma ke gawang. Wa yastakhdimu dan dia laki-laki atau si penjaga gawangnya harisu marma penjaga gawang yadaihi tangannya warijlaihi dan kakinya kama sesuai yasya'u keinginannya. Dan penjaga gawang menggunakan tangan dan kakinya sesuai keinginannya. Lakin tetapi iza jika khoroja keluar dari min tokoti area jazai penalti fala yumkinuhu dan dia tidak bisa istikhdamu menggunakan yadaihi tangannya. Ama sedangkan yakiyatu sisa alla ibina pemain fayajibu harus alaihimu atas mereka astakhdamu menggunakan arjulihim kaki mereka faqat saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mundi. Oke, yang selanjutnya itu paragraf keempat. Amama harisil marma yujadu adadun minal mudafiina mahammatuhum al-astila'u alal qurati minal fariqil munafisi wa man'uha minal wusuli lil marma
wanaqluha ila zamalaihim fi khattil wasati. Wa fi khattil wasati ada dun minal aibin minal aibin minal aibina yatasallamu yatasallamu lakurota min zamali min zama min zumalaihim wa yanqulunaha lizi malaihimul mutaqaddimin wa hu wa haula il mutaqaddimuna humul muhajimuna wajifatuhu mutakhallasu minad difa'i wa tasdidil qurati nahwa marmal farikil munafisi litahqiqil hadafi. Artinya amama itu di depan, harisi itu penjaga, al-marma itu gawang, yujadu itu terdapat, ada dun itu jumlah, minal itu dari, al-mudafiina itu para pemain bertahan, muhammatuhum itu tugas mereka, al-astila'u itu penguasaan, ala itu atas, al-quroti itu bola, mina itu dari, al-faryaki itu tim, al-munaqisi itu lawan. Waman uha itu dan pencegahan, mina itu dari, al-wusuli itu sampai, lil marma itu ke gawang. Wanak luha itu dan pengoperan, ila itu kepada, zumalaihim itu rekan-rekan mereka, fi itu di, zatil wasoti itu garis tengah, wafi khoti itu dan di garis, al-wusati itu tengah, ada dun itu jumlah, minal itu dari, al-aibina itu para pemain, yatasallamu itu mereka menerima, al-qurota itu bola, min itu dari, zumalihim itu rekan-rekan mereka, wayan hulu naha itu dan mereka mengoper bola itu, lizi malaihim itu kepada rekan-rekan mereka, al-mutaqaddimin itu yang di depan, wahawulai itu dan mereka ini, al-mutaqaddimuna yang di depan, humu mereka, al-muhajimun itu para penyerang, wawazifatuhumu itu dan tugas mereka, at-takhallasu itu melepaskan diri, minad difa'i dari pertahanan, watas didi dan penendangan, al-quroti bola, nahwa itu ke arah, marma itu gawang, al-fariyaki itu tim, al-munafisi lawan, litahqiqi itu untuk mencapai, dan al-hadafi itu gol atau tujuan itu gol, masuk gol gitu. Selanjutnya akan dilanjut dengan Aci. Oke, kita ke yang paragraf 5 ya. Al-marma fi kulli fismin yatakawanu min amaudaini summa tusabbatu fil ardi jayidi wata
aridotu amudaini mana sih? Amudaini wayukti almarma mina alholfi sibakun fai kowiyatu tastakiru kurotu fisyabaki iza aflatat minat di fa'i summa min harisi almarma wa bihadza yuhakkiku alfariku almunafisu hadafan. Artinya almarma artinya gawang, fi artinya di, kulli artinya setiap, kismin artinya bagian, yatakawanu artinya terdiri, min artinya dari, amaudaini artinya dua tiang, summa artinya kemudian, tusyab batu artinya dipasang, fi artinya di, ardi artinya tanah, jayidan artinya yang baik, wa ta'lu artinya yang menjulang, aridotun artinya palang, amaudaini artinya dua tiang, waknukdi artinya dan menutupi, marma artinya gawang, mina artinya dari, holfi artinya belakang, sibakun artinya jaring-jaring, kowayatun artinya yang kuat, tastakiru artinya menetap, alkurotu artinya bola, fi artinya di, shibaki artinya jaring, iza artinya jika, aflatat artinya lolos, mina artinya dari, difa'i artinya pertahanan, summa artinya kemudian, min artinya dari, harisi artinya penjaga, marma artinya gawang, wabihadza artinya dan dengan ini, yuhakiku artinya meraih, alfariku artinya tim, almunafisu artinya lawan, hadafan artinya gol. Paragraf selanjutnya akan diterjemahkan oleh Chelsea. Fi kulli mubaratin syautani asasiyani. Kullu syautin yastamiru khamsan wa arba'ina daqiqatan. Qad yantahi asyautani bifauzi ahadal fariqaini au bita'aduli bainahuma. Terjemahannya, fi itu di kulli setiap mubaratin pertandingan, syautani dua babak, asasiyani yang utama. Jadi di setiap pertandingan ada dua babak yang utama. Kullu setiap, syautin babak, yastamiru berlangsung, khamsan wa arba'ina 45 daqiqatan menit. Qad di sini karena bertemu fi'il mudhari jadi artinya kadang-kadang, yantahi berakhir, asyautani dua babak,
bi dengan fauzi kemenangan ahada salah satu al ini dua tim. Jadi artinya tuh secara lengkapnya kadang-kadang berakhir dua babak dengan kemenangan salah satu di antara dari dua tim tersebut. Atau bi dengan at-ta'aduli seri bainahuma di antara keduanya atau dengan seri di antara keduanya. Selanjutnya akan kembali dibacakan dan diterjemahkan oleh Sakinah. Selanjutnya, Ba'dul mubaroyati yajibu an yafuza fiha ahadu fariqani fa'iza in qada syautani bita'adul yatimu la'ibu syautani wasirani kulun minhuma yastadriku khamsa asyrota dakika wala yasilu bainahuma fasilun zamaniyun wa iza in qadaya aidan bitta'adul fala budda min amal dorobatin tarjiyatin hatta yafuzu ahadul fariqaini. Artinya, ba'du beberapa al-mubaroyati pertandingan yajibu harus an yafuza menang fiha itu di dalam ahadun salah satu fariqaini itu dua tim. Jadi di dalam beberapa pertandingan harus menang salah satu di antara dua tim. Terus faiza jika ing kodo berakhir asyautoni dua babak bin na'aduli dengan seri yatimu dilaksanakan ibu permainan syautoni dua babak qasiroini kecil kulun minhuma masing-masing dari keduanya yastafriku berdurasi khamsa asyarot itu 15 dakikot itu menit wala dan tidak yafsilu terpisah bainahuma diantaranya fasilun jeda zamaniun jeda waktu waiza dan jika in kodoya berakhir aidon juga bita'aduli dengan seri fala buddha itu maka harus min dari amal dilakukan dorobati tarjijiatin tendangan penalti hatta sampai yafuzu menang ahadun salah satu fariqaini dari dua tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mundi. Baik, Kurotul Kodomi min ashharir riyadati fil alami wahiyya malu alat taqarubi baina syu'ubi wa tusahimu fi izalatil khilafati wa taqabbulil akhorina. Artinya kurotu itu bola, al-qadami itu sepak, min itu dari, ashari itu paling, ariyadati itu olahraga-olahraga, fil alami di dunia, wahia itu dan ia tak malu itu berperan, ala itu atas, at-taqarubi itu
pendekatan, baina itu antara, asyu'ubi itu bangsa-bangsa, wa tusahimu itu dan turut berperan, fi itu dalam, izalati itu penghilangan, al-khilafati itu perselisihan. Wa taqabbuli itu dan penerimaan, al-akhirona itu orang-orang lain. Sudah selesai, Pak. Cukup ya. Jadi intinya yang bagian akhir itu tadi, olahraga sepak bola itu bisa menyatukan semua bangsa ya dari segala perbedaan dan perselisihan. Itu memang konkret ya, walaupun faktanya memang sepak bola itu judi ya. Artinya banyak yang digunakan untuk perjudian gitu ya. Ya tidak bisa dipungkiri gitu. Oke, tema itu akan ada kaidahnya. Kaidahnya kita jelaskan minggu depan ya. Ada kana dan akhwatnya, nanti kita akan kuis juga sekalian minggu depan secara online ya. Nanti jadi dipersiapkan pemahamannya tentang frasa dan kalimat sederhana yang kemarin kita pelajari. Oke, itu saja dari saya. Mari kita tutup kelas kita dengan baca doa kafaratul majelis bersama. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak, mohon izin Ya. mau SS dulu.